Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak Mariti, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mensosialisasikan budaya positif seperti apa yang sudah saya dapatkan ketika mengikuti pendidikan guru penggerak. Pertama-tama saya hormati Bapak Mariti selaku Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru keluarga SD Negeri Jabung 2 yang saya hormati dan saya banggakan. Karena pada pagi hari ini kita diberi kesempatan bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Langsung saja nih Bapak Ibu, di sini saya akan mensosialisasikan mengenai disiplin positif. Budaya positif atau ekosistem positif itu sendiri dapat kita ambil ketika kemarin saya itu membuat video dengan anak-anak waktu anak-anak mengalami permasalahan. Nah, ketika kita mengalami permasalahan atau anak-anak kita itu membuat kesalahan, intinya kita tidak boleh memberi hukuman kepada anak-anak. Biarkan anak berpikir secara mandiri bagaimana mereka menyelesaikan permasalahan yang dialaminya. Seperti contoh kemarin itu Mas Bagus itu kemarin terlambat. Nah, dipanggil Bu Lina. Tujuannya apa? Biar Mas Bagus itu bisa mengidentifikasi akan kesalahannya dan bisa memperbaiki sendiri tanpa harus kita hukum. Karena pada dasarnya kita itu sebagai guru tidak boleh menghukum anak. Teori di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu dapat kita lakukan dengan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apakah yang sudah dilakukan itu dapat dilakukan kembali, itu bisa kita lakukan untuk memotivasi anak kita. Yang ketiga, dengan menghargai diri sendiri menjadi insan yang diharapkan. Jadi seperti kemarin saya itu sudah mencontohkan sama Mas Bagus. Mas Bagus, kamu sudah berbuat salah, tindakanmu bagaimana? Anak itu secara otomatis berpikir sendiri, bagaimana toh saya biar tidak terlambat. Nah, seperti itu salah satu motivasi yang kita berikan. Jadi tidak perlu dihukum, cukup kita dekati, kita arahkan untuk memperbaiki kesalahannya, seperti dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Artinya kita sebagai seorang guru itu harus memerdekakan anak didik kita, ya, tidak hanya, tapi kita harus menuntun anak sesuai dengan keinginan, bakat dan minatnya. Itu. Yang selanjutnya kita harus membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Di sini mengapa tidak peraturan saja, harus keyakinan kelas? Karena kalau peraturan harus dan mau tidak mau harus ditepati, harus dilaksanakan. Kalau kesepakatan kelas itu yang sudah menjadi dasar-dasar atau yang sudah ditetapkan oleh anak sendiri. Kita selaku guru tidak menetapkan, melainkan anak-anak sendiri yang menetapkan. Jadi kalau mereka nanti berbuat salah, anak-anak tidak perlu dihukum. Jadi mereka cukup kita arahkan untuk arah selanjutnya. Di sini ada beberapa contoh dari kesepakatan kelas. Misalnya kami dan guru saling menyayangi, saling menghargai, semangat
dalam belajar, peduli dengan teman. Contohnya, nah di sini Bapak Ibu bisa lihat beberapa peraturan dan keyakinan kelas. Di sini contohnya selalu kembalikan buku pada tempatnya. Itu bukan peraturan tapi kesepakatan yang sudah dibuat oleh anak-anak. Nah, dilarang mengganggu orang lain, itu juga salah satu contoh peraturan yang dapat kita rubah ke dalam keyakinan kelas. Jika itu nanti yang menentukan anak-anak, nah bukan dari kita. Makanya kita sebagai seorang guru, sebelum pelajaran baru, kita itu tentukan dulu organisasi kelas. Setelah kita organisasi kelas, kita bisa buat keyakinan kelas. Tujuannya apa? Biar anak-anak disiplin, menerapkan budaya disiplin pada anak-anak. Selanjutnya, hadir sekolah 15 menit. Itu salah satu contoh menghormati orang lain, atau komitmen pada tujuan apa. Jadi kalau sekolah itu tidak boleh terlambat. Yang kedua, dilarang melakukan kekerasan atau keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu jenis keyakinan kelas di bidang kesehatan. Bergantian dan menunggu giliran, itu salah satu identifikasi kesabaran. Yang selanjutnya, menggunakan masker, jangan berlari di dalam kelas atau koridor. Tindakan guru di sini mencatat 100 kali di dalam kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Lah, menurut Bapak Ibu, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Ikan hukuman sinten, ikan konsekuensi sinten lebih? Hukuman. Kenapa hukuman, Mbak? Harus mencatat 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Terlalu berat. Benar sekali, itu maksudnya hukuman. Kenapa hukuman? Karena kita itu memberikan anak untuk mencatat 100 kali itu buat anak itu memberatkan. Makanya masuknya ke dalam hukuman. Ya, yang kedua, larilah mengelilingi lapangan basket 2 kali. Masuknya ke dalam hukuman atau konsekuensi? Ya, itu juga hukuman karena secara tidak langsung kita menghukum fisik anak, itu tidak boleh kita lakukan sebagai seorang guru. Yang ketiga, push up 15 kali karena tidak memakai masker. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Ini bisa hukuman dan bisa konsekuensi. Hukuman itu jika dianggap memberatkan anak, kalau konsekuensi itu jika sudah menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas. Yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Hukuman atau konsekuensi? Pripun, hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Ini juga bisa masuk hukuman jika itu pelajarannya bukan PJOK.
Kalau masuknya PJOK berarti itu masuk ke dalam konsekuensi. Di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi bisa dilihat jika hukuman itu sesuatu yang harus terjadi dan menyakitkan. Berbeda dengan konsekuensi, itu sesuatu yang harus terjadi, jadi tidak menyakitkan anak. Jika konsekuensi yang kedua itu jika hukuman itu membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jika konsekuensi itu membuat anak merasa hanya tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, besoknya sudah lupa lagi, seperti itu. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Jika hukuman itu kan masuk ke dalam salah satu indikator kedisiplinan, sama halnya dengan konsekuensi. Bedanya jika di sini anak itu naik hukuman itu cenderung benci, beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu anak kita itu lebih menghargai, gitu ya. Yang selanjutnya perbedaannya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Bisa terjadi karena aku baru dihukum guruku. Jadi seperti kalau ada istilah anak yang trauma itu bisa dibawa ke belakangnya terus. Jadi rasa minder pada anak itu selalu ada jika kita hukum, gitu ya. Kalau konsekuensi itu anak lebih bisa menyesuaikan diri seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Anak bisa sendiri mencari solusi akan kesalahan yang dia lakukan. Perbedaan yang kelima itu konsep diri yang buruk jika hukuman. Jika konsekuensi itu konsep diri yang baik. Perbedaan yang keenam, jika hukuman anak itu menyembunyikan kesalahan, berbeda dengan konsekuensi. Jika konsekuensi anak itu belajar mematuhi peraturan. Perbedaan yang terakhir, jika hukuman itu biasanya diikuti rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan dan perasaan tak dihargai. Berbeda dengan konsekuensi. Jika konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman. Namun pada diri anak sendiri, anak itu bisa memperbaiki kesalahan apa yang dibuat atau turn on. Di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama biologi, itu akan kasih sayang, power, fun, kesenangan, freedom, itu kebutuhan dasar manusia. Makanya sebagai seorang guru, keempat dasar kebutuhan manusia itu harus kita capai dalam pembelajaran. Di sini ada beberapa contoh identifikasi kebutuhan. Di sini seperti contohnya ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenda waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Ini kebutuhannya akan apa? Fun. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Senang, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Berarti cenderung apa ini? Memaksakan, power, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Maksudnya ada apa?
ya power ya. Nah di sini dalam menyelesaikan sebuah permasalahan biasanya itu kita menggunakan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu merupakan proses yang dimana kita itu menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelasnya atau ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi tidak ada sebuah karakter, oh iya aku bali nek kancaku tapi aku wedi temanku. Jadi tidak ada seperti itu jika kita terapkan yang namanya restitusi. Berbeda dengan jika kita menerapkan sebuah hukuman. Anak itu untuk kembali ke kelompoknya biasanya merasa minder kalau kita terapkan hukuman. Berbeda dengan jika kita terapkan restitusi. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan dengan temannya. Sebuah tawaran bukan paksaan. Jadi kita tidak maksa ditawar. Bagaimana kamu jika membuat kesalahan lagi, nak? Kita tawarkan kepada anak didik kita. Jadi kita tidak boleh langsung seolah-olah kamu udah berbuat salah ini, kamu harus seperti ini. Tidak boleh. Jadi kita tawarkan, nah tadi kamu sudah berbuat salah. Sekarang untuk memperbaiki kesalahanmu kamu harus bagaimana? Walaupun kadang sangat sulit diterapkan, tapi kita harus belajar mulai dari itu. Seperti dalam filosofi yang sudah diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara, kita tidak boleh memaksakan, kita harus memerdekakan anak. Yang selanjutnya ciri restitusi yang keempat itu menuntun dan melibatkan anak itu sendiri. Ciri restitusi yang kelima itu sebagai kebutuhan dasar untuk melaksanakan sebuah tindakan. Ciri restitusi yang keenam, cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Ciri restitusi yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita memperbaiki karakter pada anak didik kita, lebih kepada penanaman karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini bisa kita lihat segitiga restitusinya. Ketika anak kita itu mengalami kesalahan, hal yang kita lakukan itu ada tiga: memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan yang sudah kita buat, selanjutnya menstabilitaskan identitas. Itu salah satu contoh dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas itu seperti guru. Yang dilakukan guru itu seperti berbuat salah itu sebagai hal yang manusiawi. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak mempunyai kesalahan. Pasti setiap orang itu punya salah. Itu harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah ya. Yang ketiga, itu juga Bapak Ibu tidak boleh buat salah. Yang keempat, pasti kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu bisa mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi bisa tertarik dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Selain itu,
kita sendiri juga harus bersikap baik kepada diri sendiri. Itu salah satu contoh dari menstabilkan identitas. Yang kedua, melakukan validasi tindakan yang salah. Hal yang dilakukan guru yang pertama, kenapa Tona kamu tadi datang terlambat? Itu salah satu contoh memvalidasi. Alasanmu kenapa? Ngopo? Bagimu salah atau benar? Kamu bisa nggak memperbaiki kesalahanmu hari ini? Nah, itu salah satu contoh validasi. Jadi intinya validasi itu kita menggali informasi kenapa anak bersalah. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan kelas, ya, seperti menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat di awal. Misalnya tidak boleh datang terlambat. Jika datang terlambat harus bernyanyi, seperti itu. Terus nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kelas ideal itu kertas yang seperti apa? Misalnya tidak ramai, terus tidak berbicara sendiri ketika guru menjelaskan, dan seperti itu. Selanjutnya bisa kita lakukan dengan cara, nah kamu besok itu mau menjadi apa? Kalau kamu punya cita-cita seperti ini, kamu harus bersikap apa? Itu salah satu contoh dari menanyakan keyakinan kelas. Di sini ada intervensi yang bisa membantu murid kembali kepada tujuan semula. Cukup dengan sebuah singkatan dengan cara konfrontatif. Antara lain, yang pertama, apakah kamu ingin lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisa kita akan memperbaikinya? Apakah yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai? Kapan kamu siap untuk memulai? Apa saya bisa bantu kamu agar dapat segera memulai? Apa tugas kamu saat ini dan bagaimana diperlukannya kegiatan ini? Bisakah kamu melakukan? Itu salah satu contoh intervensi. Mungkin itu tadi pemaparan disiplin positif dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.